Lampung dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita memasuki Lewi. Lewi? Apa itu? Bagian sungai yang paling lebar dan paling dalam. Ya, memang. Kita memasuki bagian sungai yang paling lebar dan paling dalam. Permukaan airnya tenang dan saking luas, jadi seperti telaga atau danau. Ya, kalau di darat memang disebut telaga atau danau. Tapi di sungai disebut Lewi. Iya. Awas! Apa tadi itu yang meluncur? Panah. Barat. Ada penyerang gelap. 2 buah panah melesat dan meluncur cepat sekali menuju kepada kita. Untung aku cepat berkelit dan panah itu lewat di samping kepalaku. Aku lihat 2 batang panah itu melesat dari rimbunan pohon pada hutan di tepi sungai sebelah sana. Sebuah panah menuju kepada kamu, sebuah lagi kepadaku. Siapa mereka itu? Awas, datang lagi! Gila. Setelah tadi 2 batang panah gagal menghujam kita, sekarang tidak tanggung-tanggung. Puluhan panah melesat, berhamburan menyerang kita. Kau hebat, Raspati. Hanya dengan memutar-mutar dayung rakit dari bambu, kau berhasil merontokkan belasan panah yang menyerang kamu. Sebagian lolos dan sebagian lagi menancap pada dayung bambu yang kau pegang itu. Kau jangan memuji aku, Garnis. Sebab kau juga hebat. Berhasil merontokkan hujan panah yang menyerang kamu. Nah, mereka keluar, Garnis. Lihat, belasan perahu muncul dari tepi sungai yang rimbun, tertutup pohon-pohon yang lebat. Perahu itu kecil-kecil, ringan dan lincah. Iya. 3 muncul dari muka, 3 dari belakang, 3 dari kiri dan 3 dari kanan. Isinya 2 orang. Jadi semuanya ada 24 orang. Sudah jelas mereka bajak sungai. Ya, mereka bajak sungai yang menguasai perairan Sungai Kaluman ini. Mereka menyebar, lalu merapat, membuat lingkaran, sehingga jalan kita jadi tertutup. Biarkan perahu-perahu itu bergerak mendekati kita. Aku ingin tahu apa yang akan mereka perbuat. Iya, sekalian saja aku tabrak perahu mereka. Ditabrak? Soalnya tidak ada jalan lain lagi, Garnis. Ditutup oleh mereka, rapat sekali. Kalau tabrakan, pasti kita yang menang. Sebab rakit kita ini kuat sekali. Dibuat dari kayu gelondongan yang ulet. Perahu mereka yang akan pecah. Ya, terserah kau. Hei, berhenti! Tidak mau! Edan, mereka tidak mau berhenti. Malah semakin mempercepat lajunya rakit. Oh, sudah aku bilang. 2 orang yang naik rakit itu orang-orang rimba persilatan. Buktinya, tadi mereka dengan mudah merontokkan gempuran panah. Dan sekarang, mereka dengan berani menentang kita. Setan, sungai ini wilayah kekuasaan kita. Mereka harus tahu siapa kita. Hei, berhenti! Tidak mau! Rakit itu terus melaju ke muka. Cepat sekali. Bahaya. Rakit itu bisa tabrakan dengan perahu anak buah kita yang berada di depan. Perahu mereka terbalik dan berloncatan terjun ke sungai. Sinting, yombok perahu pecah, ditabrak oleh rakit gila. Gadis, lihat! Kawanan bajak sungai yang perahunya pecah, aku tabrak sampai pecah, berloncatan terjun ke sungai. Selamat berenang! Ayo! Siapa lagi yang mau berenang?
Kalau di darat aku berpacu menunggang kuda, di sungai aku berpacu menunggang rakit. Aduh, gila. Rakit ini meliuk-liuk cepat sekali. Aku bisa jatuh terlempar ke sungai. Jaga keseimbangan, Garnis. Aku mau menari-nari di sungai dengan rakit. Dan Bangku, rakit itu mengejar-ngejar perahu kita. Sudah 3 buah perahu yang pecah ditabrak rakit. Dan anak buah kita pada terjun ke sungai. Hebat. Orang itu tenaganya luar biasa. Rakit yang besar itu bisa jadi lincah dan ringan. Meluncur, melesat cepat sekali. Kan jadi terbalik. Bukannya kita yang mengejar mereka, tapi rakit itu yang mengejar-ngejar kita. Hei, gempur pakai tangan! Sengaja tidak aku tabrak, sebab perahu itu dinaiki oleh kepala bajak sungai. Aku mau membuat perhitungan yang khusus dengan dia. Hei! Aduh, rakit kita bergoyang-goyang, Garnis. Bergoyang-goyangkan oleh mereka dari dalam air. Mereka memang bajak sungai yang tulen. Jago-jago berenang dan menyelam di dalam air. Dan sekarang mereka akan menggulingkan rakit kita ini dari dalam air. Keparat! Rupanya mereka belum tahu kalau aku juga buaya sungai seperti mereka. Garnis terjun ke air. Apa yang akan dia lakukan? Garnis menyerang komplotan bajak sungai yang berenang di dalam air. Air sungai ini jernih, sehingga semua apa saja yang ada di dalam air bisa dilihat dengan jelas dari atas rakit ini. Dan belasan anak buah komplotan bajak sungai yang menyelam dan berenang di dalam air itu juga aku bisa melihatnya. Begitu pula aku bisa melihat Garnis yang bergerak di dalam air. Bukan main. Aku tidak mengira kalau Garnis bisa menyelam dan berenang di dalam air. Dan dia bisa bergerak sangat cepat dan lincah. Tidak berbeda dengan di darat. Lihat, Sontok. Gadis yang naik rakit itu bisa berbuat seperti anak buah kita. Menyelam dan berenang di dalam air cepat sekali. Dan dia menyerang anak buah kita dan mulai bertarung di dalam air. Ya, asik! Wah, pertarungan di dalam air itu benar-benar tontonan yang mengasihkan. Mereka jadi seperti ikan, meliuk-liuk dan saling sambar-menyambar.
Dan air sungai yang bening dan jernih ini mulai ternoda oleh warna merah. Dan Tangkur, lihat, gadis itu lebih cepat dari anak buah kita. Oh iya, meliuk-liuk dan menyambar-nyambar seperti wergul. Pedangnya berputar-putar sangat cepat dan anak buah kita kewalahan. Jadi seperti ikan-ikan mujair yang jadi mangsa wergul yang ganas. Begitu, kita harus bertindak. Hei, kalian mau terjun juga ke dalam air? Hei! Biarkan ikan-ikan itu bertarung di dalam air. Dan kita lebih baik jadi kerbau dan sapi yang bertarung di darat. Atau seperti burung-burung camar yang saling sambar di atas perahu dan rakit. Boleh juga kau anak muda. Tenaga dalam kau cukup lumayan. Bisa memainkan rakit dengan cepat dan lincah di atas permukaan sungai. Aku juga sama seperti kalian, bajak sungai. Kau? Ya, Kau juga bajak sungai? dulu. Sekarang aku sudah insaf. Pantas. Kau bisa mengendalikan rakit dengan cepat. Sebaiknya kalian insaf seperti aku. Jadi aku tidak usah kerja keras menumpas kalian. Setan! Aku robek mulut kau. Majulah lebih dekat. Aku tabrak perahu kalian sampai pecah. Boleh coba. Hebat sekali kau kepala gerombolan bajak sungai. Perahu yang kau tumpangi dan rakit yang aku naiki ini jaraknya cukup jauh. Tapi kau bisa melompat dengan ringan dan mencelok di atas rakitku ini. Boleh juga ilmu meringankan tubuhmu itu. Aku Bajul Sontok, kepala bajak sungai Kaluman. Tidak akan ada bisa lolos dari cengkramanku. Kalau kau mengaku sebagai penguasa sungai Kaluman, maka sangat cocok sekali. Sungai ini jadi kuburan kau. Ya, kau harus dikubur di dasar sungai Kaluman ini. Kadal belang, kucincang kau. Buset, pedangnya gede banget. Seperti golok penebang kayu bakar di hutan. Tangguh benar anak muda itu. Dia sanggup memainkan dayung untuk menjinakkan serangan pedang si Sontok yang ganas. Si Sontok terdesak. Cepat benar dia terdesak. Padahal permainan pedang Sontok hebat sekali. Tapi dalam waktu yang singkat dengan mudah dibuat kualat. Si Sontok kena, perutnya kena sodok dan jatuh terduduk. Aku harus bantu dia. Dua-duanya sekarang maju. Kau pasti wakil kepala bajak sungai. Kau hebat anak muda. Kau ahli main toya. Kalau aku punya pedang, aku akan pakai pedang. Tapi karena aku tidak punya, aku pakai seadanya saja. Tapi ternyata tongkat bambu ini yang aku pakai mendayung rakit lebih ampuh dari pedang kau. Kau besar kepala. Sekarang yang maju membantu aku. Lebih baik anak muda itu dikeroyok. Biar cepat beres. Ayo, keluarkan semua kehebatan kalian bajak sungai. Tandingilah aku Raspati si jari iblis. Coba, kupecahkan kepalamu. Mati kau. Iya, mati kau. Wah, si Sontok kena lagi. Sekarang dadanya yang digedor, terjungkal. Keparat, kubunuh kau. Beres. Dua orang kepala gerombolan bajak laut itu sudah dibikin tidur. Sekarang aku harus memeriksa Garnis. Apakah dia sudah menyelesaikan pertarungannya di dalam air atau belum? Anak buah gerombolan bajak sungai itu semuanya mengambang di atas air berserakan. Lalu, Garnis kemana? Mereka kehabisan
nafas! Garnis? Gerombolan bajak sungai itu memang ahli dalam bidang pekerjaannya sebagai orang-orang yang mahir bertarung di atas perahu maupun bertarung sambil menyelam di dalam air. Tapi sayang, mereka tidak memelihara kesehatan. Mungkin sering minum minuman keras sehingga nafas mereka tidak baik. Akibatnya, tidak tahan lama menyelam di dalam air. Ya, jadi meskipun mereka bisa menandingi kamu bertarung sambil menyelam di dalam air, tetapi mereka tidak kuat menandingi kamu dalam soal ketahanan berada di dalam air tanpa bernapas. Ya, benar. Akibatnya mereka kehabisan nafas. Dan begitulah akhirnya, seperti yang kau lihat. Semuanya mati lemas. Ngeri juga melihat mayat-mayat sebanyak itu terapung-apung di permukaan air sungai. Mereka menerima akibatnya sebagai hukum karma. Karena melakukan kejahatan, merampok, dan membunuh orang-orang yang lewat di sungai ini. Iya. Tetapi sebaiknya mayat-mayat itu kita giring ke tepi sungai. Lalu diangkat ke darat dan dikubur. Ayo. Ayo. Ya. Hari mulai gelap. Sebentar lagi malam akan tiba. Untuk amannya, kita tidak usah tidur di hutan. Kita bermalam saja di perahu. Ya? Bodoh. Aku tidak mengira kalau sungai Kaluman ini di waktu malam hari sangat indah. Wah, cahaya bulan menerangi sungai, membuat permukaan air sungai berkilau-kilauan seperti kaca. Berpadu dengan alam di kiri kanan sungai yang lengang, membuat alam menjadi benderang. Indah sekali. Loh, Garnis kemana? Oh, rupanya dia sedang makan. Waduh, makan tidak bilang-bilang ya? Makan saja kenapa harus bilang-bilang? Maksudku, tidak mengajak aku makan bersama-sama. Kalau mau makan, makan saja. Galak amat. Wah, nasinya tinggal sedikit nih. Habiskan saja, aku sudah kenyang. Maksudku, untuk makan besok, kita harus mencari nasi. Tapi, ya, mudah-mudahan bertemu dengan sebuah kampung. Kita bisa beli nasi. Kenapa harus tergantung pada nasi? Kalau terpaksa, ya, makan apa saja memang bisa. Aku makan apa saja mau. Apalagi kamu, berada di tengah sungai begini, paling enak. Karena aku bisa menyelam dalam waktu lama, begitu? Iya, dengan mudah kau bisa menangkap ikan-ikan di sungai ini. Memangnya aku ikan lumba-lumba? Makanannya cuma ikan. Bukan ikan lumba-lumba, tapi kau ikan duyung. Marah. Malam semakin dingin. Tidurlah Garnis. Karena kita tidak usah bergantian mendayung perahu. Sebab arus air agak deras, sehingga perahu akan hanyut sendiri mengikuti arus air. Jangan takut. Aku tidak akan mengganggu kamu. Aku tidak pernah mengganggu wanita yang sedang tidur. Jadi, kau selalu mengganggu perempuan yang sedang bangun? Iya, begitulah. Nah, kau sekarang mengakui bahwa kau memang pengganggu perempuan. Bukankah kau sudah tahu sejak lama? Dasar. Garnis sudah tidur. Aku juga sebenarnya sudah ngantuk. Ya, aku juga sebaiknya istirahat.
sudah pagi. Cahaya matahari pagi menerobos dedaunan. Uap air sungai menjadi bayang-bayang tembus mata yang indah diterobos sinar yang membias. Minum? Kau juga sudah bangun, Garnis? Oh, terima kasih. Air putihnya sejuk sekali. Aku embunkan semalam suntuk. Kau rajin sekali, Garnis, mengembunkan air putih. Pagi-pagi bangun tidur, minum air putih yang diembunkan baik sekali untuk kekuatan tubuh. Iya, benar. Mudah-mudahan hari ini juga sudah sampai ke Muara Kuil. Jadi kita tidak perlu bermalam lagi di atas perahu. Ya, Suara apa itu? seperti suara air terjun. Air terjun? Ya. Wah, berarti di depan sana itu ada air terjun. Iya, benar. Itu air terjun. Bahaya, kita bisa terjerembab ke air terjun itu. Raspati, cepat dayung perahu kita yang Iya, sampai sungai. iya. Kenapa perahu ini jalannya jadi cepat? Meluncur mendekati air terjun itu. Raspati, dayung perahu menjauhi air terjun. Tidak bisa, Garnis tidak bisa. Perahu ini sudah disedot oleh arus yang sangat deras. Aduh, dayungnya patah. Celaka, kita sudah dekat ke bibir air terjun. Loncat. Aku hanyut sampai ke sini. Aduh, gila. Air terjun itu tinggi sekali. Berarti aku terlempar dari tempat yang sangat tinggi, lalu terjerembab ke dasar air terjun. Keadaan sungai di bawah air terjun ini menyempit dan berbatu-batu. Badanku lecet-lecet dan perih terbentur ke batu-batuan sungai. Raspati mana? Raspati kemana? Dia juga jatuh bersama-sama dengan aku. Tapi, jangan-jangan dia terus hanyut ke hilir. Baiklah, aku cari dia ke hilir. Aku sudah menyusuri sungai ini sampai jauh ke hilir. Tapi aku tidak menemukan Raspati. Jangankan orangnya, secari sobekan kain bajunya pun tidak nampak. Jangan-jangan dia terbenam di dasar air terjun, tidak bisa muncul ke permukaan karena terjepit oleh batu. Gawat, dia bisa mati. Aku harus mencari dia sampai ketemu. Aku harus balik lagi, kembali ke tempat tadi. Nah, aku sudah berada di tempat jatuhnya air terjun. Kalau benar Raspati terbenam di dasar sungai ini, ya, tak tahulah aku. Baik, aku akan terjun dan menyelam ke dasar sungai itu. Hiya! Tidak ada. Aku menyelam lama sekali, menjelajahi seluruh dasar sungai, tapi aku tidak menemukan Raspati. Coba sekali lagi. Hup. Tidak ada. Semua celah-celah, seluruh geronggang sudah aku periksa, tapi tidak ada. Sudah 3 kali aku
menyelam, tapi Raspati tidak aku temukan. Sudah jelas dia tidak terbenam ke dasar sungai. Sebab kalau dia tersangkut, pasti aku bisa menemukannya. Raspati, kau di mana? Kenapa aku menangis? Mengapa aku mengeluarkan air mata untuk Raspati? Bukankah aku benci pada dia? Mengapa aku harus menangisi kepergiannya? Mengapa? Mengapa aku merasa kehilangan dia? Tidak ada Raspati. Semangatku hilang. Aku malas untuk melanjutkan perjalanan ini. Sudah dapat banyak ikannya. Hah? Raspati? Mana ikannya? Kau masih hidup? Loh, ditanya malah balik bertanya. Maksudku, Aku lihat tadi kau berenang, timbul tenggelam, menyelam sampai 3 kali. aku menyelam berkali-kali bukan mencari ikan, tapi mencari kamu. Mencari aku? Ya, siapa tahu kau mati, terjepit batu di dasar sungai itu. Kalau mati, ya mati saja. Kenapa harus dicari? Ya kasihan. Daripada mayatmu jadi makanan ikan, lebih baik dikubur di darat. Wah, aku ini ternyata hanya membuat kau repot saja. Masih hidup repot, mau mati repot. Barangkali kalau sudah mati beneran, kau tetap masih repot. Jangan bergurau. Coba sekarang jawab. Kau kemana tadi? Kemana? Seharusnya kau jatuh ke dasar air terjun itu dan hanyut ke hilir. Tapi tidak ada. Aku di sana. Di sana di mana? Kok jadi marah? Aku capek. Aku letih. Hilir mudik menyusuri sungai, berenang, lalu menyelam berkali-kali mencari kamu, tahu? Begitu perahu kita yang kita naiki terbalik dan meluncur bersama air terjun itu, aku terbang. Terbang? Aku kan pendekar Dikjaya. Dan kebetulan aku belum mau mati. Secepat kilat aku mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Dan aku melayang, kemudian hinggap di atas pohon yang paling dekat ke sungai. Nah, begitu ceritanya. Kau tidak punya perasaan. Loh, kok aku tidak punya perasaan? Kau menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kau biarkan aku terjerembab di telan air terjun. Kau ingin aku mati, begitu? Kamu kan ikan duyung. Jatuh ke air yang seperti apapun, kau tidak akan mati. Sebab air adalah permainanmu. Jadi, ya, aku tidak khawatir pada keselamatan jiwamu. Sedangkan aku tidak pandai berenang. Jangankan jatuh ke dalam air terjun yang tinggi, curam, dan mengerikan seperti itu, di sungai yang kecil saja, wah, aku bisa mati kehabisan napas. Garnis, sudahlah. Ayo kita meneruskan perjalanan dengan menyusuri sungai itu. Kayak apa? Perahu kita sudah hancur. Meskipun ada perahu, tidak akan bisa dilayari. Sebab kau lihat sendiri, sungai itu menyempit dan berbatu-batu. Airnya deras sekali. Jadi, jalan kaki? Ya, kita jalan kaki. Kalau menempuh perjalanan seperti biasa, lama sekali. Banyak waktu yang terbuang. Lalu harus pakai apa? Kita kan hanya bisa melakukan 2 cara. Jalan kaki atau naik kuda. Ya. Nah, kalau bisa terbang, enak banget. Tapi mana ada manusia bisa terbang kan? Aku bisa. Kok? Ya. Bisa terbang? Iya. Kau jangan mengigau, Bentar. Tidak percaya? Nanti aku buktikan. Aku bisa terbang melayang-layang dan meluncur di angkasa. Tapi dengan bantuan pihak lain. Jadi tidak bisa sendiri. Dengan bantuan? Iya. Bantuan siapa? Burung Raja Wali Raksasa. Tunggangan mendiang Tuanku Brahma? Iya. Oh, Tuanku Brahma sudah tiada. Apakah burung Raja Walinya tetap ada? Ada. Oh iya? Diwariskan kepadaku. Benarkah? Iya. Menurut cerita, kalau Tuanku Brahma Kumbara memanggil Raja Wali dengan cara bersuit. Benar? Dan katanya pula, kalau Tuanku Brahma Kumbara bersuit, suaranya bisa menembus ke angkasa raya, sehingga akan terdengar oleh burung Raja Wali. Dimanapun dia berada, dalam jarak yang paling jauh sekalipun akan terdengar. Benar. Tidak ada yang sanggup mengeluarkan bunyi suitan seperti itu kecuali Tuanku Brahma. Benar. Nah, sekarang kau akan memanggil burung Raja Wali itu. Dengan cara apa kau memanggilnya? Dengan cara bersuit seperti mendiang Ayahanda Brahma. Kau bisa melakukannya? Bisa. Sebab aku mempelajarinya. Oh ya? Cara bersuit seperti itu ada ilmunya. Apa nama ilmunya? Ajian Suling Jagat.
Ajian suling jagat? Iya. Kok pakai nama suling? Karena diambil dari intisari suara suling ketika ditiup oleh manusia. Artinya, kenapa suling yang kecil itu dan hanya terbuat dari bambu, kalau ditiup bisa mengeluarkan suara yang keras? Iya ya. Seorang gembala kalau meniup suling, suaranya bisa terdengar sampai ke tempat-tempat yang jauh. Padahal gembala itu meniup suling dari sebuah bukit atau padang rumput yang sunyi, jauh dari mana-mana. Tapi suara sulingnya berkumandang ke segala arah, menembus angkasa, lalu menyebar ke segenap penjuru. Iya. Melewati gurun, lembah, gunung, pohon-pohon, dan sebagainya. Aneh sekali. Suling yang kecil bisa mengeluarkan suara yang ajaib. Nah, suara yang ajaib itulah yang diolah oleh Ayahanda Brahma Kumbara, sehingga tanpa bantuan suling atau alat tiup lainnya, mulut Ayahanda Brahma bisa mengeluarkan suara yang jauh lebih hebat dari suara suling. Tadi kau berkata, kau bisa melakukannya. Cobalah, aku ingin sekali mendengarnya. Baik. Bagus, nyaring sekali. Lagi, ayo lagi, sekali lagi. Bagus sekali, aku ingin bisa. Nanti saja, kalau mau belajar. Sekarang, tuh, lihat. Di angkasa ada apa? Sebuah benda kecil, putih, meluncur di angkasa. Itulah burung Raja Wali. Oh ya? Iya, dia telah mendengar suitan panggilan dariku. Dan dia segera terbang menuju ke sini. Hebat, ampuh sekali ajian suling jagat itu. Sehingga burung Raja Wali itu yang entah berada di mana bisa mendengarnya. Nah, sekarang makin jelas. Iya, bentuknya sudah nampak. Sudah dekat. Iya, terus menukik menuju ke sini. Masih berada di udara begitu, sudah kelihatan besar sekali. Apalagi kalau sudah dekat. Itu, dia mendarat di sana. Dia mendarat mencari tempat yang lapang. Gede banget. Namanya juga burung Raja Wali raksasa. Tentunya besar sekali. Selamat bertemu lagi, Raja Wali. Maaf, aku telah mengganggu waktu istirahatmu. Aku akan menempuh perjalanan yang terlalu jauh. Bantulah aku mempersingkat perjalananku itu. Terima kasih, Raja Wali. Kami hendak pergi ke Muara Kuil, tapi belum tahu di mana tempatnya. Kami hanya tahu ancer-ancernya, yaitu di wilayah pantai selatan. Tapi bukan di wilayah Gua Pantai Selatan. Pokoknya, kita harus menjelajahi seluruh pantai selatan. Ya, benar. Jadi antarkanlah kami ke pantai selatan. Ayo Kunti, naiklah ke punggung Raja Wali. Baik. Kau berani benar, Kunti. Langsung saja melompat ke atas punggung Raja Wali. Baiklah, aku juga naik. Ayo Raja Wali, bawalah kami ke pantai selatan. Garnis, bukit kecil ini benar-benar tandus alias gersang. Seluruhnya hanya terdiri dari pasir bercampur batu-batu kerikil yang kecil. Iya, tidak ada pepohonan. Kalaupun ada, hanyalah pohon-pohon kecil sekali yang tumbuh jarang, yang berselang-seling dengan rumput-rumput kering yang amat jarang. Kerajaan Muara Kuil ini benar-benar sudah musnah. Bekas puing-puing ataupun pilar tidak ada sama sekali. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa di sini pernah berdiri sebuah kerajaan yang besar. Iya, dan rasanya sangat mustahil kalau Lasmini bercokol di tempat seperti ini. Iya. Habis, mau berdiam di mana? Tidak ada bangunan sama sekali. Bahkan sebatang pohon yang sedikit besar sebagai tempat bernaung saja tidak ada. Iya. Apakah masuk ke dalam tanah? Mustahil. Hanya Raden Jakasumara, putra Raden Samba dari kerajaan Sanggam, satu-satunya manusia yang bisa mengurus bumi, masuk ke dalam tanah. Berhenti dulu, Garnis. Aduh, aku capek. Jangan berhenti di sini. Kenapa? Hari sudah gelap, sebentar lagi malam. Tidak enak bermalam di tempat yang gersang seperti ini. Hanya istirahat sebentar saja kok. Ya.
Hari sudah malam, dan alam menjadi gelap, serta suasana semakin sunyi dan sepi. Gila, sunyi sekali dan lengang, hening, seperti di kuburan saja. Memang, ini kuburan. Kuburan? Iya. Bukankah kerajaan Muara Kuil musnah karena dilanda air bah? Ya, ditelan banjir besar. Berarti orang-orangnya terkubur, bukan? Ya. Nah, jadilah namanya kuburan. Kuburan massal rakyat kerajaan Muara Kuil. Mungkin kerajaan-kerajaannya musnah saat itu juga. Karena tidak ada bekas-bekasnya sama sekali. Mungkin juga. Ada orang? Iya. Orang banyak sekali bercakap-cakap. Jauh sekali. Suara mereka hanya terdengar samar-samar. Iya, tapi sedang menuju kemari. Siapa mereka ya? Ya, mungkin penduduk di sini yang pekerjaannya mencari ikan di waktu malam hari. Oh, kalau begitu, mereka akan menuju ke sungai yang ada di seberang kaki bukit sebelah sana. Garnis, mereka semakin dekat. Mana orangnya? Ya. Orangnya mana? Kok tidak nampak? Seharusnya meskipun masih jauh, sudah harus kelihatan. Apalagi di tempat yang lengang seperti ini, tidak ada penghalang apa-apa. Iya. Juga malam ini, bulan bersinar cukup terang, menerangi bukit kecil ini, sehingga kita bisa memandang ke jarak yang jauh. Nah, sudah dekat sekali. Tapi aku tidak melihat seorang pun. Iya. Aku juga tidak melihat siapa-siapa. Padahal suara mereka terdengar sangat jelas sekali. Dekat sekali, di depan kita. Gila. Suara orang banyak bercakap-cakap di depan hidung kita. Tapi kita tidak melihat apa-apa. Nah, sudah lewat. Iya. Orang banyak itu lewat di depan kita. Terus lewat menjauhi kita, tapi terus bercakap-cakap. Garnis, mereka terus pergi menuju ke kaki bukit. Hantu? Ada suaranya, tidak ada orangnya. Apalagi kalau bukan hantu. Aneh, benar-benar aneh. Dengan jelas kita mendengar suara orang bercakap-cakap lewat di depan kita. Tapi tidak nampak apa-apa. Bayangannya saja tidak nampak. Suara langkah kakinya saja tidak terdengar. Iya, benar. Seharusnya langkah kaki mereka terdengar berisik dan bising. Sebab jumlah mereka banyak, sekitar 8-10 orang. Tapi sama sekali tidak terdengar apa-apa. Hanya suaranya saja yang terdengar bercakap-cakap. Dan tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan mereka, sebab tidak jelas. Sudah jelas, mereka itu semuanya hantu. Arwah penasaran yang gentayangan. Arwah rakyat kerajaan Muara Kuil yang mati penasaran karena ditimpa malapetaka, dilanda air bah, banjir raksasa. Apakah mungkin? Suara apa itu? Suara tambur ditabuh bertalu-talu. Dan suara orang banyak bersorak-sorak. Riuh rendah. Ramai sekali. Suaranya terdengar dari arah kaki bukit sebelah sana di barat. Ayo, kita ke sana, Respati. Ayo. Kita ini ada di mana, Garnis? Kita ini ada di mana? Kita masih berada di sekitar bukit kecil yang tandus. Tapi di bagian kaki bukit sebelah barat. Lalu, apa yang kita dengar ini? Aku mendengar suara keramaian sebuah kota. Suasana sebuah kota yang besar. Aku juga mendengarnya. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak melihat apa-apa. Yang terlihat tetap seperti tadi. Malam yang kelam. Sebuah bukit kecil yang gersang. Tidak ada pohon. Tidak ada rumah. Tidak ada apa-apa. Semuanya merupakan pemandangan yang lengang. Tapi telingaku mendengar suara yang riuh. Ramai sekali bertolak belakang dengan keadaan alam yang hening. Ada apa? Hampir aku ketabrak. Ketabrak? Ketabrak apa? Ketabrak Bendi. Bendi? Mana Bendinya? Sudah lewat. Sudah lewat? Iya. Kok masih waras, bukan? Hanya suaranya saja. Barusan ada sebuah bendi muncul di belakangku. Aku terkejut dan cepat-cepat minggir sambil menoleh ke belakang. Ternyata hanya suaranya saja. Bendinya tidak ada. Bukan hanya bendi, tapi juga suara orang-orang berlalu lalang, bercampur dengan pelbagai suara lainnya. Suara dari keramaian sebuah kota. Iya, kota khayal. Sebab yang terdengar suaranya saja.
sedangkan wujudnya tidak ada. Atau juga kota hantu. Iya, benar. Semalam suntuk kita putar-putar keliling kota, dan sinar fajar mulai nampak di timur. Pertanda pagi akan tiba. Dan keramaian berangsur-angsur reda. Garnis, sebaiknya kita tidak tidur. Karena kita harus tahu, kalau menjelang pagi, suara keramaian ini akan bagaimana jadinya. Ya, kita duduk saja di sini, di tepi jalan. Kau yakin bahwa di sini tepi jalan? Ya, perasaanku mengatakan begitu. Kurasa lebih baik di sana, di rumah makan. Mau makan nasi hayam? Makanan hantu. Nah, hilang. Iya, berbagai jenis suara yang kita dengar semalam suntuk berangsur-angsur hilang seiring dengan datangnya pagi. Oh, benar-benar ajaib. Sebuah kota yang pernah hilang tiba-tiba muncul kembali, tapi hanya suaranya saja. Dan munculnya hanya pada waktu malam hari saja. Pada waktu siang menghilang. Benar seperti apa yang diceritakan oleh kepala kampung Hariwang, bahwa di bekas ibu kota kerajaan Muara Kuil ini, pada saat-saat tertentu suka terdengar suara keramaian. Ya, dan kita sudah mengalaminya. Aku rasa sangat mustahil Lasmini akan berada di tempat seperti ini. Aku rasa juga begitu. Sialan benar anggota rombongan perampok yang memberitahu kita Lasmini berada di sini, di Muara Kuil. Dia tidak salah. Sebab dia mengatakan ada kemungkinan. Jadi belum pasti kan? Iya. Ya, lebih baik kita pergi. Kita tinggalkan tempat ini. Kemana kita harus mencari keterangan lagi ya? Ya, kemana saja. Pokoknya mencari dan mencari. Ya, mari kita pergi. Sebentar, Raspati. Ada apa? Aku mendengar suara. Suara lagi bosan. Semalam suntuk kita telah mendengar 1001 macam suara. Sekarang muncul lagi. Tapi yang ini lain. Lain bagaimana? Suaranya seperti aku kenal. Raja Wali. Raja Wali? Ya, Raja Wali raksasa. Raja Wali raksasa? Ya, tunggangan mendiang Ayahanda Brahma. Hah? Nah, itu dia. Apa? Lihat di angkasa itu. Sebuah benda berwarna putih meluncur cepat sekali. Itulah burung Raja Wali. Iya, aku melihatnya. Benda putih berbentuk seekor burung meluncur di angkasa raya jauh sekali. Sekarang sudah kelihatan dengan jelas. Burung apa itu? Besar sekali. Raspati, ada penunggangnya, 2 orang. Gila, benar-benar tidak masuk akal. Orang bisa menunggang burung, 2 orang lagi sekaligus. Seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Bentar! Ya, itu Bentar! Bentar! Burung Raja Wali raksasa itu sudah mendarat dan turun di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Kak Garnis! Kak Garnis? Hei, Raspati, kau juga ada di sini? Iya, aku menemani kakakmu Garnis. Kak Garnis. Hai, Kunti. Apa kabar Kak Garnis? Kau sekarang sudah besar, cantik lagi. Kak Garnis juga cantik seperti dulu. Oh, bukan main. Burung Raja Wali ini besarnya enggak ketulungan. Ini burung atau burung-burungan? Burung beneran. Buktinya aku dan Bentar bisa naik di atas punggungnya dan terbang mengarungi angkasa. Oh, benar-benar ajaib. Kunti, bagaimana ceritanya kau sampai bisa bersama-sama dengan Bentar? Ketemu di Kawali. Oh ya? Lalu Kak Garnis sendiri kenapa ada di sini di Muara Kuil? Mencari Lasmini? Sama, kami juga sedang mencari Lasmini. Aku mendapat keterangan dari salah seorang anak buah gerombolan perampok yang aku tumpas bahwa kemungkinan besar Lasmini berada di sini, di Muara Kuil. Lalu? Tapi kami tidak menjumpainya. Kak Garnis, sejak kapan Kak Garnis berada di sini? Ya, sudah 2 hari Bentar. Dan kami sudah menjelajahi Muara Kuil ini sampai ke tempat yang sekecil-kecilnya. Tapi sama sekali tidak menjumpai jejak Lasmini. Iya. Kemana ya? Kemana saja?
Pokoknya dicari terus sampai ketemu. Baiklah, terserah Kak Garnis saja. Sebaiknya kita pergi saja. Tinggalkan tempat ini. Iya, kita bersama-sama mencari Lasmini. Tidak akan muat. Oh, apa maksudmu, Kunti? Burung Raja Wali raksasa itu dinaiki oleh 2 orang saja sesak, apalagi 4 orang. Kunti, kita jangan naik Raja Wali. Jalan darat saja. Lalu, burung Raja Wali itu mau diapakan? Disuruh pulang. Disuruh pulang? Iya. Kasihan amat. Tugasnya untuk sementara sudah selesai. Mengantarkan kita sampai ke sini. Nanti kalau kita membutuhkan bantuannya lagi, bisa kita panggil kembali? Ya. Nah, Raja Wali sahabatku, terima kasih. Kau telah mengantarkan aku sampai ke sini. Sekarang, pulanglah. Istirahat. Aku belum kenal sama kamu. Hah, iya. Aku sampai lupa memperkenalkan kau dengan Raspati. Kunti, Raspati. kamu kekasihnya Kak Garnis ya? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Lalu musuh. Musuh? Ya. Kok musuh? Dia penjahat. Penjahat? Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran? Iya. Pembunuh bayaran kok letoy? Letoy? Seperti perempuan, rapi dan halus. Apakah pembunuh bayaran itu harus garang? Iya. Tampangnya pasti seram dan sangar. Iya, dulu pekerjaanku memang sebagai pembunuh bayaran. Tapi sekarang tidak lagi. Insaf? Ya, begitulah. Lalu sekarang aku pacaran sama Garnis. Raspati? Ngomong sekali lagi aku potong lidah kau. Wah, Kak Garnis galak banget. Wah, aku tidak berani jadi pacar Garnis. Kenapa? Takut sama Bentar. Jangan ngadu terus. Ayo kita berangkat. Ya, ayo. Iya. Yuk. Kak Garnis, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk apa, Bentar? Kak Garnis sudah tidak marah lagi kepada saya? Ya, aku memang benci sama kamu. Karena kau mau meladeni perempuan binal seperti Lasmini. Tapi aku pikir-pikir, kau adalah laki-laki. Ya, wajar saja kalau kau mabuk oleh Lasmini yang sudah berpengalaman itu. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah bisa melupakan Lasmini? Atau kau masih belum puas mengumbar nafsu dengan Lasmini? Kak Garnis, kata-kata Kak Garnis menusuk hati saya. Ya, sebab aku jengkel. Kau tidak bisa menahan nafsu terhadap Lasmini. Aku tidak akan berkata panjang lebar. Sebab kata-kataku tidak akan jauh berbeda dengan kata-kata Bibi Mantili di waktu dia marah kepadamu mengenai hubunganmu dengan Lasmini. Sebab apa? Sebab aku dan Bibi Mantili sama-sama perempuan. Bibi Lasmini. Raden Bentar. Bibi Lasmini, kau kejam. Kau membunuh Bibi Mantili. Tidak Raden Bentar. Bibi Mantili. Bibi. Bentar. Mantili tidak tewas. Dia hanya pingsan dan terluka dalam. Bibi Lasmini, kenapa kau berbuat begitu? Bibi Mantili pelindung saya, pengasuh saya, selalu memperhatikan saya. Kenapa kau sampai hati mencelakai Bibi Mantili? Bentar. Maafkan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, saya selalu membela nama Bibi Lasmini. Kalau semua orang keraton Madangkara menjelek-jelekan Bibi Lasmini, akulah yang sekuat tenaga membela namamu. Lalu kenapa kau berbuat kejam? Tidakkah setiap persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik? Bibi Lasmini, aku kecewa. Orang yang selama ini aku sukai ternyata sampai hati melukai hatiku sendiri. Kalau begitu, Bibi Lasmini tidak sayang terhadap saya. Bibi Lasmini hanya manis di bibir saja. Bentar. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Bibi Mantili, mari kita pulang. Tubuhmu amat dingin, kaku, dan napasmu lemah sekali.
Marilah aku gendong. Bentar. Biarlah aku yang menggendong Mantili. Tidak, kau pergilah. Tinggalkan aku. Bentar. Kau mengusir aku? Aku tidak mengusirmu. Tapi jangan sentuh Bibi Mantili. Kau terlalu kejam. Kau tega. Kau tidak punya perasaan. Bibi Mantili. Kasihan kau. Kau terluka dalam sangat parah. Mari aku gendong. Hop. Ya. Lihat, Bentar. Dia membuat aku luka parah. Aku tertampar. Aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergi! Temuilah Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi! Jangan hiraukan aku. Bibimu ini yang selalu menghalang-halangimu berhubungan dengan Lasmini. Sekarang kau boleh berhubungan dengan Lasmini. Pergi! Dadaku ngilu. Tulangku terasa copot semuanya. Bibi Mantili? Jangan sentuh aku. Kau kejam. Sama kejamnya dengan kekasihmu, Lasmini yang cantik cerita itu. Bibi Mantili, lupakanlah semuanya. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tidak. Jangan sentuh kakiku. Jangan mencium kakiku. Bibi Mantili. Kak Garnis, maafkan saya. Bentar. Kau akan bersikap bagaimana kalau aku membunuh Lasmini? Ya, sudahlah. Tidak usah kau jawab. Kak Garnis, mengapa menangis? Bentar. Kau adikku satu-satunya. Aku ingin kita selalu bersatu. Jangan sampai di antara kita ada pertentangan. Sebab dengan siapa lagi kita akan saling mengasihi? Kau bukan dengan saudara sendiri. Kak Garnis, saya berjanji untuk menjaga keutuhan kita untuk selamanya. Ya. Terima kasih, Bentar. Payah. Kok jadi sewot? Tanggung melulu. Maksudnya? Tadi ada burung Raja Wali, cuma bisa dinaiki oleh 2 orang saja. Sekarang ada kuda cuma 2 ekor. Bagaimana bisa beres menempuh perjalanan kalau caranya begini? Kuda bisa dinaiki 2 orang. Kita 4 orang. Nah, kan bisa. Iya, memang bisa. Nah, kenapa tidak segera kita lakukan? Aku naik kuda dengan siapa? Dengan Bentar. Tidak mau? Kok tidak mau? Bentar nakal. Nanti di sepanjang jalan aku diganggu terus. Kalau begitu, bagaimana kalau dengan aku? Lebih-lebih dengan kau. Ngeri. Ngeri? Mending kalau aku duduk di belakang. Tapi kalau duduk di depan, bahaya. Bahaya bagaimana? Pasti aku dibunuh. Hah? Dibunuh? Kamu kan pembunuh bayaran. Aku membunuh kalau dibayar. Lagi pula yang aku bunuh penjahat. Nah, kau bukan penjahat, bukan? Bukan. Nah, mau apa lagi? Tidak mau Nanti Kak Garnis cemburu. Kunti? Maaf. Ayo, cepat naik. Kau satu kuda dengan Raspati, aku dengan Bentar. Baik, juragan besar. Kok juragan besar? Habis galak banget. Ngeri. Kita langsung saja menuju ke desa Mangkak. Kenapa harus kembali lagi ke desa Mangkak? Kita bisa bertanya pada si Gudawang. Oh iya, kau benar Raspati. Si Gudawang bekas penjahat besar. Tentu dia banyak tahu tentang Lasmini. Ada lagi yang lebih tahu tentang Lasmini. Siapa? Bentar. Tapi tahunya lain. Lain bagaimana, Kunti? Bentar sih tahunya tentang Lasmini bukan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Lasmini, tapi tempat-tempat yang istimewa yang ada pada tubuh Lasmini. Kunti, kau nakal banget. Sini, aku pelintir mulutmu. Maaf, hanya bergurau. Kunti, kau masih kecil. Tidak boleh bicara seperti itu.
Maaf. Hup, ya. Ayo Kak Garnis, naik. Duduk di depan. Iya. Hup, ya. Ayo Kunti, naik. Mau duduk di depan atau di belakang? Di depan saja, Hup. Ya. Ada apa, Kunti? Baru saja duduk, sudah terjadi. Tangan Raswati menyelonong ke tempat yang rawan. Tidak. Aku cuma menarik tali kekang kuda yang di depan. Kunti kecil-kecil, memang jahil.